Yang siap beribadah kepada Tuhan, boleh lambaikan tangan dengan saya. Tanda syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Bapa, kami boleh mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami datang di tempat ini boleh mengucap syukur, membawa hati kami, membawa sembah kami Tuhan, membawa pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau mendidik setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan perlindungan kami, Engkaulah Tuhan perisai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap doa permohonan kami boleh naik di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum, sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian kita.
Terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang agung, Allah yang ajaib. Engkau Allah yang maha besar dan maha kuat. Terimalah segala puji sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan.
semua hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Sembah kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Siapa puji Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita mulai bersinar di hadapan Tuhan. Amin. Katakan di hadapan Tuhan. kita mau memuliakan Tuhan. Dengan tarian seperti Raja Daud, kita mau mengagungkan Tuhan. Amin. Yang terbaik.
boleh mengandalkan Tuhan ya. Apapun yang mau Tuhan lakukan, apapun yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita tidak boleh rewel ya. Ros gak rewel. Apa maunya Tuhan, terserah Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan, bahwa Yesuslah kekuatan kami. Haleluya. Biarlah ini menjadi setiap doa kami, setiap pribadi di tempat ini, bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadikan ini sebuah rema di hadapan Tuhan. Yesus. Kuasa
tempat perlindungan bersembunyi. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menolong dan merisai hidupku.
kasih sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu tidak ada yang kebetulan. Sore hari ini kami berkumpul untuk kami mendengar berita Injil dan Kau menyatakan buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus memperkatakan firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, Bantu kami Tuhan. supaya kami bertindak hati-hati. Maka perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami menghormati kehadiran di tempat ini. Kami lapar, kami haus, dan kami pasti pulang bawa berkat. Amin. Yang percaya Tuhan hadir, sama-sama kita berkata amin. Sekali lagi sorak-sorai buat tim PAW hari ini ya. Luar biasa ya. Terima kasih Bu, mas-mas, mbak-mbak ya, yang sudah melayani kita ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita memberi yang terbaik, surga itu disenangkan. Amin. Dan saya yakin pasti nanti Bapak Ibu kalau masuk surga kerasan di sana ya. Oke, shalom ya, selamat sore. Senang bisa ada di tempat ini kembali. Semua sehat, luar biasa. Luar biasa. Amin ya. Oke, malam hari ini, sore ya. Sorry. Berapa banyak kita yang yakin bahwa kita ini warga kerajaan surga? Haleluya. Amin. Rumah kita bukan di bumi, Yes. rumah kita di surga. Yes. Sore hari ini mari kembali kita refokus lagi ya pada masa depan apa yang akan terjadi. Tema sore hari ini adalah waktunya sudah dekat. Katakan bersama dengan saya, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Saya bawa kanan kiri katakan waktunya. Oke ya. Ini terambil dalam Wahyu 1 ayat 3 ya. Mari kita buka bersama-sama. Wahyu 1 ayat 3. Ini yang ada kanan. Bisa bayangkan ya. Ini nih yang tunggu-tunggu. Ini yang kesukaannya Yuka. Oke, di sana ya. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Satu video saya bawa buat kita semua. Bisa ditayangkan videonya? Mentok. Mana ya? Oh itu siapa ya? Suara. Setiap 10 langkah yang dia ambil, induknya ya, dia selalu menoleh ke belakang untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Lagi ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, 10 langkah dia selalu noleh. Lah, ya. Lah, ya. Itu hewan induk kepada anaknya. Kita ini ciptaan Tuhan loh. Lebih berat. Kita diciptakan serupa dan segambar. Itu hatinya Tuhan. Dimana ketika dia berjalan, dia pastikan kita juga ada bersama-sama dengan dia. Amin. Amin. Dan di mana dia berada, Tuhan mau kita juga nanti berada. Amin. Amin. Yes. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa kita semua pasti nanti akan berada. Pasti. Amin ya. Oke. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, ya. Apokaliptik yang berasal dari bahasa Yunani apokalipsis, ya. Artinya adalah kitab penyingkapan. Di mana di situ dituliskan tentang masa depan dan masa kini. Dan kitab ini memberikan pengharapan buat semua orang percaya, terutama mereka yang menderita karena iman, bahwa akan ada ending dari segala sesuatunya. Dan kitab ini berfokus pada Yesus Kristus. Bapak Ibu, penulisnya adalah Yohanes. Tapi banyak penafsir ya, bahkan diakui
bahwa kitab Wahyu ini sebetulnya adalah Tuhan sendiri yang menulis. Iya. Ya. Karena Yohanes ini diberikan penglihatan oleh Yesus sendiri tentang masa depan, apa yang akan terjadi di depan. Dan ini memberikan semangat sukacita buat kita orang-orang percaya hari ini. Amin. Ketika Yohanes menulis kitab ini, dia sedang ada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Dia dibuang karena dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Oleh Kaisar Roma, dia dijebloskan, dibuang ke tempat pembuangan ini. Ya. Dan Yohanes dicatat bahwa dia adalah satu-satunya murid yang tidak dibunuh karena imannya. Iya. Bahkan dia menulis 1 Yohanes, 2 Dua. Yohanes, dan 3 Yohanes. Kitab Wahyu ini Bapak Ibu, pro dan kontra ya. Banyak beberapa yang suka untuk memahami. Karena di dalamnya banyak tafsiran-tafsiran. Tetapi ini tidak boleh membuat kita bingung Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bicara apa yang ditulis dalam kitab Wahyu. Melalui gambaran-gambaran yang rinci ya, kita mengerti ini Bapak Ibu. Sesuatu yang pasti, yang pertama, Yesus Kristus akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Dia akan datang kembali. Kapan Bu? Tidak ada yang tahu. Tapi pasti dia datang. Yang kedua, kejahatan. Orang-orang yang jahat akan dihukum. Iya. Mereka akan menerima upah dari kejahatan mereka kerjakan. Amin. Dan yang ketiga, orang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang hasilnya adalah kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Sampai sini ada rasa takut enggak Bapak Ibu? Oh tidak. Menghadapi waktu begini. Nah ya. Oke. Nah. Seringkali kita takut ya. Waduh, kiamat sudah dekat Bu, kiamat sudah dekat ya. Kita lupa Bapak Ibu bahwa sebelum kiamat ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum ini. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu ya. Apa sih peristiwa-peristiwa? Tapi sebetulnya Alkitab sudah memberikan tanda-tanda di akhir zaman ini. Apa yang terjadi? Tanda akhir zaman ya. Yang pertama, ada penyesatan. Yes. Kalau Bapak Ibu belajar atau dengar firman di YouTube ya, Banyak. nah mesti hati-hati Bapak Ibu ya. Tidak semua benar. Ada mesias palsu. Kalau kita ketahui banyak ya cerita-cerita yang dulu-dulu banyak yang ngaku mesias akhirnya ditangkap polisi dan dipenjarakan, gitu ya. Nah itu ditulis dalam 2 Matius 24 ayat 4 sampai 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang melempar kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan mengirim banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan memutar banyak orang. Tujuannya apa? Supaya kita tidak sampai di acara pengangkatan itu. Ya. Yang kedua, apa tanda akhir zaman? Ada penyakit menular. Nah, COVID kemarin salah satu bukti penyakit menular. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan terdapat penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda berikutnya apa? Nomor 3, perang. Hari ini terjadi gempa. Ya. Sering terjadi gempa Bapak Ibu ya. Dan kelaparan, karena akibat dari perang ya akhirnya kelaparan Bapak Ibu ya. Ini sudah dicatat dalam Alkitab kita. Berikutnya ayat poin yang keempat. Ada aniaya dan murtad ya. Yang kemarin cerita terbaru teman-teman seiman kita yang di Sukabumi tiba-tiba diserang ya. Dan itu dibahas di Speak Up ya. Nah ya, sesuatu yang menakutkan tapi itu sudah dinubuatkan terjadi. Murtad. Beberapa rekan-rekan kita banyak yang murtad, tiba-tiba meninggalkan Yesus. Entah karena pekerjaan atau karena pasangan dia. Berikutnya, tanda-tanda akhir zaman. Injil diberitakan.
Karena digitalisasi, Semua. AI, maka Injil bisa disampaikan di seluruh dunia. Dan ini menjadi tanda. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi bukti bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Dan kita harus menjadi bagian dalam ini, Bapak. Amin. Ya, kita harus menuntaskan amanat agung. Ya. Apa itu amanat agung? Sampai Pergi, ke seluruh. jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka. Ya. Bagaimana kita bisa menjadikan semua orang murid Tuhan kalau kita nggak bisa jadi saksi Kristus? Ya. Nah, untuk menjadi saksi Kristus ada hal yang harus kita kejar. Nanti ini adalah poinnya. Apa itu, Bu? Mengejar kekudusan. Katakan bersama dengan saya, mengejar kekudusan. Nanti kita akan bahas itu, ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah peristiwa besar di akhir zaman. Saya mencatat ada 5, Bapak Ibu ya, supaya kita tahu. Kalau kita tahu ini akan terjadi, saya yakin Bapak Ibu akan lebih berkualitas hidup di dalam Tuhan. Siap. Ya, yang pertama adalah pengangkatan. Nah, ini adalah peristiwa yang terdekat dengan kita sekarang, Bapak Ibu. Iya. Suatu waktu. Ini yang terdekat. Dicatat di situ. Ada 2 tahap pengangkatan. Yang pertama, di awan-awan. Jadi mengangkat orang percaya, rapture kalau mungkin kita pernah dengar ya. Dan ini terjadi secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Tiba-tiba kita tidur, pasangan kita nggak ada. Tiba-tiba kita kerja, anak kita nggak ada. Atau tiba-tiba kita lagi berjualan, orang yang kita sayang nggak ada. Berarti kita yang kanker nih. Ya, ini terjadi secara tiba-tiba. Oke? Yang kedua, maksudnya pengangkatan ada 2 ya. Yang kedua, Yesus benar-benar datang di bumi, menginjakkan kaki. Kalau tadi di atas awan-awan, ya. Dan ini yang kedua, menginjakkan kaki di bumi, di Bukit Zaitun. Dan ini akan mengakhiri masa antikris dan selanjutnya mendirikan kerajaan 1000 tahun. Oke, slide berikutnya. Nah, ini saya tulis di sini ya. Peristiwa yang paling dekat dengan kita ini bukan kiamat, bukan kerajaan 1000 tahun, bukan pembagian surga dan neraka, tapi pengangkatan. Untuk kita bisa diangkat, Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, nanti kita akan belajar. Jadi sebetulnya nama Nafiring ini tidak kebetulan loh ya. Jadi pastikan Bapak Ibu jemaat Nafiring harus ikut dalam pengangkatan. Pasti. Amin. 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 Yesus. Ke gereja nggak boleh males ya. Amin. Baca Alkitab nggak boleh males ya. Amin. Oke, slide berikutnya. Nah, ini Yesus turun dari surga. Orang mati dalam Kristus bangkit. Orang percaya yang masih hidup, kita akan diubah. Tubuh kita akan pakai tubuh kemuliaan. Oke, next. Ya. Lanjut. Ini dia. Orang mati, jadi yang sudah mati duluan, akan diberi tubuh kebangkitan. Ini adalah tubuh yang sama ketika Yesus bangkit dari kematian. Jadi nggak terhambat oleh tembok. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tiba-tiba dia masuk. Kemudian Simon Petrus tidak percaya. Thomas ya, sampai minta pegang telapak tangan dan lihat kakinya ya. Dan orang yang mati dalam iman, kuburnya akan tergerak. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Selanjutnya, orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Di situ kita akan berjumpa dengan yang namanya tahta pengadilan Kristus. Ya, di sini Bapak Ibu akan terima pahala, upah dari apa yang kita kerjakan setelah kita selamat. Ya. Ini rada berat Bapak Ibu ya pelajarannya ya. Tapi ini harus kita ketahui. Kalau enggak kita akan hidup dengan sembarangan, kita akan hidup dengan sia-sia.
Oke, next berikutnya ya. Kita akan ketemu apa? Tata pengadilan Kristus. Yang kedua, next, ada pesta kawin anak domba. Kita akan melakukan perjamuan kudus dengan Yesus kembali. Amin. Ya. Saya suka dengan pujian lama yang begini. Ada pertemuan di udara, Tuhan yang manis. saya rindu Bertemu sana jauh di udara. nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah Kiranya amin ya. Bapak Ibu mau berjumpa dengan Tuhan kita? Amin. Yes. Kita akan siapkan itu ya. Ya. Berikutnya, di dalam pesta perkawinan anak domba, inilah terjadi pernikahan, pesta pernikahan, di mana kita tidak akan dipisahkan lagi oleh Yesus Kristus. Ya. Peristiwa besar yang selanjutnya adalah masa aniaya antikris. Nah, Ya, masa aniaya antikris. Di sini adalah masa siksaan terhebat, murka Allah tercurah. Kapan Bu? Ada 3. Ada yang pre-tribulasi, ya. Tribulasi adalah masa kesengsaraan besar. Ada mid-tribulasi. Yang terakhir adalah post-tribulasi. semuanya nggak enak. Bingung mungkin ya Bapak Ibu ya. Dan ini akan terjadi, pasti terjadi ini. Karena bangsa Israel ya, bangsa yang sekarang ini, agama mereka Yudaisme, mereka tidak percaya bahwa Yesus ini Mesias. Mereka masih menantikan orang-orang yang datang dan membangun bait suci kembali. Mereka masih percaya bahwa bait suci yang sekarang ada itu tembok ratapan itu Bapak Ibu di Israel, itu adalah sisa di sisi yang bagian barat. Itu sisa dari bait Allah yang dulu. Mereka rindu dan mereka menantikan Mesias itu. Dan di sini terjadi tanda 666. Sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai semuanya pakai pin ya. Bahkan beberapa sudah ditanam di tubuh kita. Dan saya banyak mendengar Bapak Ibu ya. Tapi ini dugaan, diduga ya. Yang nanti menjadi antikris adalah Elon Musk. Dan menantu dari Trump. Ya, itu yang diduga. Jadi hati-hati dengan sistem yang difokuskan kepada sesuatu. Hati-hati ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang pertama tadi pengangkatan, yang kedua adalah masa aniaya antikris. Ini peristiwa besar di akhir zaman ya. Yang ketiga adalah kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Apa yang terjadi? Kristus akan memerintah di bumi. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu menciptakan bumi menjadi surganya manusia sebetulnya. Di tujuan awal penciptaan. Nah, berita keselamatan yang dia bawa pada waktu itu untuk mengumumkan bahwa aku akan menegakkan kerajaanku di bumi ini. Nah, kerajaan 1000 tahun ini adalah di mana Kristus akan memerintah di bumi. Ibu kotanya nanti ada di Yerusalem, yang sekarang Palestina. Makanya kan sekarang di sana terjadi konflik ya. Dan di situ apa yang terjadi? Binatang dan tumbuh-tumbuhan seperti di Eden. Domba bermain dengan serigala, hewan buas bermain dengan hewan yang lembut, ya, seperti di Taman Eden zaman dahulu. Tidak ada bencana alam, semuanya subur, tidak ada penyakit. Wow, ya. Dan Kristus memerintah dengan tongkat besi. Saya tulis di sini, dan jika ada dosa langsung dihukum. Ya, lanjut ya. Terus poin yang berikutnya aja, poin keempat. Apa yang terjadi? Pemberontakan terakhir dan penghakiman tatah putih. Ini peristiwa yang keempat. Jadi nanti di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis ini dilepas untuk goda manusia.
dan banyak yang melawan Allah. Ditulis dalam kitab Wahyu 20:7-9. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Wah, ya, keadaannya lebih parah Bapak Ibu. Pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentang orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Di sini terjadi penghakiman terakhir, dan yang terakhir apa yang terjadi? Tadi yang pertama apa? Pengangkatan. Yang kedua masa aniaya antikris. 1000 tahun. Yang ketiga kerajaan 1000 tahun. Yang keempat penghakiman. Dan yang terakhir, yang kelima, baru langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi ini akan dimusnahkan Bapak Ibu. Nanti di endingnya. Kita sudah nggak di sini lagi. Jadi jangan berjuang untuk tetap hidup di bumi Bapak Ibu ya. Mari kita mulai memikirkan hal-hal yang kekal Bapak Ibu. Dunia berusaha mencuri perhatian untuk bisa kita nyaman dengan dunia ini. 2 Petrus 3 ayat 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pencuri datang di rumah kita diundang nggak? Izin. Ada yang tahu nggak ketika dia datang? Nggak ada. Hari itu akan datang dengan tiba-tiba, sangat cepat Bapak Ibu. Wahyu 1 ayat 3 memberitahu kita bahwa kita harus siap sedia kapanpun, dimanapun. Yang siap katakan amin. Amin. Ya, kita harus siap sedia. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus Hidup. hidup. Ini adalah yang Tuhan mau, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita ini loh lakonnya Bapak Ibu, yang mempercepat dan menantikan kedatangannya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat Kebenaran. Oke, jadi paham ya Bapak Ibu ya, peristiwa apa di akhir zaman? Mari sama-sama kita reminder lagi. Yang pertama adalah pengangkatan. Yang kedua, masa aniaya antikris. Yang ketiga, 1000 tahun. kerajaan 1000 tahun. Yang keempat, penghakiman ya. Yang kelima, langit dan bumi yang baru. Jadi prosesnya ini ada 5 ini Bapak Ibu. Baru kita punya langit dan bumi yang baru. Oke. Dan untuk kita bisa ada di langit dan bumi yang baru, kita harus siap-siap mulai dari sekarang. Apa itu? Kita harus mengejar yang namanya kekudusan. Katakan bersama dengan saya, mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan. Ya, itu sudah Alkitab catat. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Harus hidup. Panggilan untuk hidup suci adalah panggilan buat setiap kita orang percaya. Ya. Dan ini adalah panggilan yang serius Bapak Ibu, dan mendesak. Harus mau nggak mau Bapak Ibu harus kerjakan. Kita harus mengejar kekudusan. Kata mengejar artinya berlari dengan cepat. Action. Berlari dengan cepat kepada tujuannya apa? Kekudusan ini tadi. Jadi nggak boleh santai-santai. Waktunya sudah dekat. Tidak ada yang tahu. Tapi kita mau nggak mau kita harus siap sedia. Mengejar kekudusan. Secara literasi ya, seolah-olah ini adalah tindakan yang kita kerjakan sendiri, ya. Tapi Bapak Ibu, selama kita di dunia, selama kita masih tinggal di bumi, kita nggak akan bisa. Kalau enggak kasih karunia untuk kita hidup kudus. Waktu kita percaya Yesus Kristus, Bapak Ibu lahir baru. Kita mengalami yang namanya pengudusan definitif. Artinya apa? Satu kali dikuduskan untuk selamanya.
Tetapi proses untuk menjadi kudus harus dilakukan terus-menerus. Ya, harus dikerjakan terus-menerus. Artinya apa? Perlu respon kerjasama Bapak Ibu semua dengan Tuhan. Dan ini yang dinamakan pengudusan progresif. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita belajar ya sore hari ini. Apa itu kekudusan ya? Kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang artinya suci, sakral, dan sesuatu yang dipisahkan dari kebiasaan duniawi untuk siapa? Untuk Tuhan. Seperti gini Bapak Ibu, Tentara Nasional Indonesia ya, sejak kecil dilatih tidur di mes, latihan khusus. Untuk apa? Untuk kepentingan negara. Sama seperti kita. Tuhan mau kita hidup ini dipisahkan. Kita nggak boleh sama seperti yang dunia lakukan. Dipisahkan. Katakan bersama dengan saya, dipisahkan. Dipisahkan. Bapak Ibu nggak boleh berpikir dengan cara dunia, ya. Nggak kuat bunuh diri, ya. Nggak kuat. Nggak tahu apa lagi. Minggat, ya. Nah, misalnya apa Bapak Ibu ya? Jangan berkata seperti yang dunia katakan. Gampang. Apa ya? Jangan ngomong seperti dunia katakan. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan kekurangan, kita mengaminkan, ya memang apa punya dari dulu hidupku ya mengarat gini memang ya, dan bahkan ini sepertinya akan mengarat lagi gitu ya. Nah, kita nggak boleh ngomong seperti yang dunia lakukan, karena kita ini orang-orang yang punya pengharapan. Kita mencatat bahwa semua janji-janji Tuhan itu pengharapan dan pasti ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh bertindak berjalan seperti yang dunia lakukan. Caramu harus berbeda. Katakan sebelah menyebelah. Caramu harus beda. Harus beda. Harus beda. Harus beda. Tahukah Bapak Ibu bahwa dalam hidup kekudusan ini adalah untuk mencerminkan Tuhan. Ya. Nanti kita akan belajar mengapa sih kita ini harus hidup mengejar kekudusan. Ini kata kekudusan dulu ya. Jadi kekudusan berarti hidup yang disucikan, didedikasikan sepenuhnya untuk kehendak Allah. Sepenuhnya, ya. Oke. Mengapa kita harus mengejar kekudusan? Mengapa sih kita ini harus hidup kudus, Bapak Ibu? Yang pertama, kekudusan adalah sifat dan karakter Allah. Jadi Tuhan itu punya karakter dan sifat Bapak Ibu. Dan yang utama adalah kudus. Yang kedua adalah kasih, yang ketiga adalah benar. Ini yang utama. Bahkan dalam Wahyu 4 ayat 8 dituliskan begini. Sampai 3 kali diulang. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Begitu pentingnya concern Tuhan kita hidup kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa mendekat. Pada perjanjian lama Bapak Ibu, orang-orang yang tidak kudus atau imam-imam yang tidak kudus zaman dahulu yang boleh mempersembahkan korban di bait Allah adalah imam, raja, dan nabi. Ini orang yang dikhususkan, imam, raja, dan nabi. Kalau mereka tidak hidup kudus, mereka akan terbakar masuk di ruang suci. Ya. Apalagi kita. Kalau kita tidak kudus, seperti yang Allah cerminkan, kita tidak bisa mendekat. Yang kedua, mengapa kita harus hidup kudus? Kita dipanggil untuk dikuduskan.
dikuduskan Bapak Ibu ya. Amen. Yohanes 17 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita dipanggil hidup kudus sesuai kehendak Allah supaya kita menjadi wakilnya surga, wakilnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu ada di dunia ini sebagai wakilnya Allah. Katakan amin yang percaya. Amen. Kita harus menampilkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti kita menjadi duta besar. Ya ini kan lagi ramai perbincangan duta besar ini ya. Diplomat atau apa ini ya. Nah, orang penting. Kita juga orang pentingnya surga loh Bapak. Amen. Katakan aku orang penting. Aku orang penting. Engkau penting. Dan kita selalu diteror ya. Ya. Hidup kita ini selalu diintai oleh iblis. Ya. Kalau bisa iblis ini tidak hanya mencuri, membunuh, bahkan dia mau binasakan kita. Kita harus menjadi perwakilannya Tuhan. Yang berikutnya, menjaga kekudusan adalah bagian dari ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 mengatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Hidup kudus adalah yang sejati. Yang keempat, Efesus 5 ayat 5 dikatakan begini, orang cemar atau Kristus Allah. Jadi hidup dalam kekudusan adalah syarat untuk Bapak Ibu masuk surga. Hidup kudus kita nggak akan masuk surga. Rata-rata, saya senang dengan terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Kata kudus adalah di atas rata-rata. Wow, ya. Berpindah dari dunia, itu artinya. Dan yang terakhir, mengapa kita harus hidup kudus? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mau melihat Tuhan Bapak Ibu? Amen. Harus hidup kudus. Amen. Tidak ada jalan lain selain kita harus hidup kudus. Ya. Terus bagaimana Bu supaya kita ini bisa hidup kudus? Saya mencatat di sini yang pertama, Bapak Ibu sudah diselamatkan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi ketika melahir baru secara otomatis kita dikuduskan. Proses kelahiran baru inilah kita ada di proses dikuduskan. Jadi kalau kita belajar Alkitab Bapak Ibu, berulang-ulang saya katakan ya, narasi Alkitab itu cuma ada 4. Dan alurnya itu jelas. Penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan, dan kemuliaan. Waktu engkau dipilih Tuhan, engkau dibenarkan. Engkau dibenarkan, engkau punya identitas baru, manusia baru. Kita nggak akan batal jadi anaknya Tuhan, tapi kita bisa gagal, ya. Supaya kita nggak gagal, kita harus hidup kudus. Kalau istilah rohaninya itu Bapak Ibu ya, sanctification, kita dikuduskan. Itu otomatis ketika kita lahir baru. Yang kedua apa? Supaya kita bisa hidup kudus, kita dikuduskan melalui firman dan kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menegur, mendidik, dan mengajar orang dalam kebenaran. Jadi harus apa Bapak Ibu? Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Cuma hidup kudus hanya dengan
menjaga kelakuannya sesuai dengan firman. Oke, yang berikutnya, bagaimana kita bisa hidup kudus? Yang terakhir adalah hidup dalam ketaatan dan tuntunan Roh Kudus. Waktu kita lahir baru, Roh Kudus Allah itu tinggal di dalam kita. Amin. Dan Roh itulah adalah Roh kebenaran. Dia yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, kalau kita tidak nurut apa kata Roh Kudus, Bapak Ibu, kita akan jadi benar atau tidak? Kita tidak akan jadi benar. Ketika kita tidak benar, kita pasti gagal. Arti dosa, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani adalah kata. Dalam bahasa Yunani adalah harmatia. Artinya gagal mencapai sasaran. Kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, kita disebut berdosa. Dosa berarti melanggar, memberontak terhadap Allah. Oke, saya sampai pada kesimpulan ya. Jadi panggilan untuk hidup kudus adalah panggilan yang serius. Tadi saya sudah nyatakan di awal ya. Engkau dan saya dipanggil untuk hidup kudus. Ini serius Bapak Ibu. Kita harus meresponi panggilan ini. Kalau kita tidak mengejar kekudusan, tidak hidup dalam kekudusan, saya percaya 100%, 1000% kita nggak akan sampai di yang namanya pengangkatan tadi. Padahal itu masih ada proses banyak loh Bapak Ibu. Pengangkatan, masa aniaya, kerajaan 1000 tahun, penghakiman terakhir, dan langit dan bumi yang baru. Kalau kita tidak hidup kudus, saya khawatir Bapak Ibu, kita nggak akan sampai yang namanya pengangkatan. Ya. Mari sore hari ini saya mendorong kita semua. Bapak Ibu sudah diselamatkan, engkau punya kekudusan yang Allah berikan, kesanggupan. Dan itu harus kita kerjakan dengan apa? Kita hidup dalam kebenaran firman. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya kita siap untuk hidup dalam kekekalan. Amin. Mari tutup kita Bapak Ibu. Mari terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita sedang hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Semua tanda-tanda sudah dinyatakan dalam Alkitab. Bukan waktunya lagi untuk kita tidak serius dengan panggilan ini. Saya ingin kita semua bangkit berdiri. Mari mulai malam hari ini rekomitmen kembali. Bapak, kami mau ada bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan. Kami mau siap dalam kekekalan bersama Engkau. Ya. Seperti tujuan keselamatan. Ya. Kita dikembalikan kepada tujuan awal. Yesus. Tuhan mencipta kita Yesus. hidup serupa dan segambar dengan Allah dan memerintah bumi ini atas nama Tuhan. Yesus. 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 Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
silakan masing-masing pribadi ngomong sama Tuhan sore hari ini. Yesus. Aku mau terus melakukan Tuhan. Aku mau terhubung Tuhan. Katakan, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku nggak bisa hidup tanpa Yesus. Roh yang di dalam kami ini Tuhan Tuhan tolong. adalah Roh Kudus-Mu. Tuhan. Roh yang selalu menolong dan membawa kami kepada kebenaran. Biar kami terus Yesus. Yesus. dengarin apa Roh Kudus tegur dalam hidup kami. Yesus. Kami tidak mau main-main Tuhan. Ya. Waktunya sudah dekat. Ya. Siap sedia. Kapan pun kami tidak tahu Tuhan. Bisa juga malam hari ini akan menjadi hari terakhir kami. Yesus. Bisa juga besok, minggu depan, bulan depan, 1 tahun lagi. Yesus. Tapi kami tidak mau sia-siakan waktu kami Tuhan. Ya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kami harus hidup kudus. Haleluya. Kami harus mengejar kekudusan itu. Haleluya. Yesus. Kami tidak mau berpikir seperti yang dunia pikir Tuhan. Keputus asaan, kesedihan. Haleluya. Kami tidak mau Tuhan berbicara seperti yang dunia katakan. Keadaan tidak baik. Kami tahu secara kasat mata keadaan dunia ini tidak menjadi baik. Tapi kami tahu Tuhan saatnya anak-anak Tuhan bersinar. Ya saatnya anak-anak Tuhan bersinar. Supaya kami mencerminkan bahwa kami ini adalah wakilnya Tuhan. Tuhan yang akan buat keadaan kami berbeda. Mari imani itu terus perkatakan Bapak Ibu. Perkatakan Tuhan buat kami beda. Yes. Kami tidak mau melangkah seperti yang dunia ini arah. Kami tidak mau kompromi Tuhan. Ketika orang lain harus bekerja dengan menipu, kami tidak mau. Kami mau bekerja dengan jujur. Engkau sanggup Bapak Ibu untuk hidup kudus. Engkau sanggup. Ada Roh Kudus yang di dalam kami. Dia akan menuntun. Roh itu akan menuntun kepada hidup yang benar. Apa bukti kekudusan? Buah Roh. Kau harus memiliki. Terima kasih Bapak. Kami mau bersama-sama dengan Engkau. Seperti hatimu, di mana aku berada, anak-anakku juga berada. Dan kehendak Tuhan tidak ada satu orang pun binasa. Terima kasih. Hamba selesai berbicara. Engkau sendiri yang akan menuntun umatmu di tempat ini untuk mengerti, memahami. Waktunya sudah dekat. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, yang bersuka cita, sama-sama kita berkata, amin. Kasih sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Ya, kita persiapkan korban persembahan kita. Siapkan yang terbaik. Oke, Jimmy, doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan rema kekuatan dalam hidup kami, dalam segala aktivitas kami ini Tuhan. Agar Tuhan menuntun langkah, menerangi setiap langkah-langkah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan kesempatan terbaik. Biarlah besar kecil persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dan juga gereja kami ini ya Tuhan. Meskipun kecil, kami tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam bersyukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku datang padamu di bait-Mu, ku bawa hidupku di hadapan-Mu, hanya kepadamu
Firman Tuhan berkata, siap sedialah. Firman Tuhan berkata, sudah waktunya dekat. 1 bulan ini kita bicara, ya. Dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, hari Kamis juga sudah dibahas. Waktunya sudah dekat. Jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi. Amin. Ya. Kita nggak tahu. Seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Hari ini kita ketemu. Hari ini kita ketemu. Tapi belum tentu besok kita ketemu. Ya. Karena apa? Waktunya itu nggak ada yang tahu. Kalau kita tahu waktu, saudara, kita janjian. Hari ini ya, udah ya, tak lunasi. Hari ini ya, terima kasih ya. Saya besok mau pulang ya gitu. Ya, karena waktu ini nggak ada yang tahu, saudara. Orang datang dan pergi. Berkat datang dan pergi. Cuma hanya ada satu. Yesus tidak pernah pergi. Ya, ingat, hidupmu seperti uap. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Semuanya tergantung dari kehendak Tuhan. Amin. Ya. Ini sudah bulan Juli. Bulan minggu depan sudah Agustus. 4 bulan lagi 2026. 1 tahun itu cepat, saudara. Sangat-sangat cepat. Saya Januari nggak pernah berpikir bahwa Agustus itu bagaimana, harus apa, bagaimana. Bulan 8. Kita kemarin rapat mikirin tahun 2026. Cepat, saudara. Nggak ada yang tahu waktu ini. Pergunakanlah waktumu dengan bijaksana. Amin. Karena apa? Seperti tadi firman Tuhan berkata, toh, kejarlah kekudusan. Kejar. Jangan berdiam diri. Kok beras untek wis babano, wis ta. Kok duit untek wis tak babano, wis ta. Tuhan gak akan meninggalkan dirimu. Amin. Tuhan gak akan sampai berasmu sampai entek, wis ta. Jangan kita, iya loh. Meskipun di rumah sakit, saya ngirim sego ono ae. Yang ngirim nasi ada ya. Tadi barusan saya di WhatsApp. Puji Tuhan, dikirim berkat nasi, gak berkekurangan. Gak ada yang tahu, saudara. Berkat Tuhan itu selalu ada. Yang Tuhan pusingkan itu adalah hatimu. Yang Tuhan pusingkan adalah apa? Kekudusanmu. Makanya kemarin ada yang bilang sama saya gini, kok bapakku mati di sianku, apakah saya mendoakan? Ada, saudara, anaknya gak datang ini. Terus ada yang bilang sama saya, kok buah-buah roh itu wes tak lakukan cuma satu aja, gak bisa. Buah roh harus bertumbuh itu bersama-sama. Tidak ada bahasanya buah roh itu yang muncul kasih dulu. Nggak ada. Tanpa pengendalian diri, penguasaan diri, kasih nggak mungkin muncul. Tanpa kasih nggak mungkin ada sabar. Tanpa sabar nggak mungkin ada lemah lembut. Tanpa lemah lembut tidak mungkin ada kebaikan. Jadi buah roh semuanya akan muncul bersama-sama. Amin. Ya. Oke. Kenapa saya suka dengan, saya nggak terlalu banyak ceramah anak Yufan lewat terus anaknya dari Pak Ardi rodok kayak gimana. Saya biarkan, kenapa, saudara? Supaya kita tuh ingat di zamannya kita seperti mereka, anak kecil. Pernah nggak mikir? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kita tuh harus seperti mereka, saudara. Karena apa?
anak kecil itu nggak tahu dosa, nggak tahu apa, nggak tahu saudara. Anak cilik wis lah, dikai duit 100.000, wis lah, cuma dia apa? Beli mainan. Coba kita saudara, 100.000, itu apa? Gudang garam. Wis lah, ayo, dikai 100.000, kemana? Gingseng. Ya, saya lihat anaknya dari Pak Adi, gemuk-gemuk, Yufan. Saya biarkan, kenapa? Saya nggak terusik saudara. Karena apa? Saya lihat, saya sadar diri saudara. Enak ya ada cilik, ya gak mikir. Kalau kita saudara, menemangan apa ya? Meneh katanya apa ya kan gitu ya? Itulah saudara, dosa itu saudara. Itu dosa itu selalu mengejar keras. Makanya jangan berbuat dosa supaya apa? Gak dikejar keras. Ada Pak. Oke, sebagai pengumuman di Agustus kita sudah bicara kemarin tanggal 17 Agustus kita akan mengadakan ibadah Padang, ya, di mana nggak kayaknya perubahan Mbak di itu di mana mangrove dekat, iya, katanya lebih bagus katanya. Kesini naik Grab, Tuhan menyediakan Grab. Ya, jadi saya minta yang naik motor sendiri harap daftar ke Steffi. Yang naik sepeda motor, kalau mau naik Grab ya kumpul di gereja. Tidak ada toleransi. Gereja. Ini loh biasanya cuap-cuap ini. Yang beri. Untung nggak mau puji Tuhan kamu. Apa? Oh iya, kalau yang mau bawa makanan, daftar ke Cedewi, ya. Nanti di sana ada beberapa makanan. Kalau ada yang mau infonya bagaimana, terus kalau mau, oh aku tergerak mau bawa makanan, ngomong ke Cedewi supaya kita pulang dari sana perutnya buncit-buncit. Amin. Ya, jadi tanggal 17 ibadahnya diganti di ibadah Padang. Adi, melok. Iya Adi, melok Adi. Aku bersuka cita loh Di, kamu datang ibadah Di. Masuk kok tak doano, kayak itu kerjaan terus Di. Jadi ya, buka usaha Di. Nanti bicara Di. Ya, jadwalnya tanggal 17 ibadah Padang itu jam 2 siang. Apa? Ya kau nulis ditutup jam 6. Apa? Upacara bendera. Apa? Bebas. Lah, anak-anak muda yang ada acara 17 acara sekolah, tolong kabari. Iya, tolong kabari yang sekolah-sekolah. Esra. Ya, pokoknya enggak lah. Ada yang lain? Mbak Lulu hari Kamis? Di sini. Kamis ibadah GOC di gereja. Mas Nardi, ibadah Kamis yang gereja. Ya. Teko Jim. Loh. Ya, yang lainnya sudah? Ya, kita tetap berdoa ya buat Mbak Rani yang masih di rumah sakit. Kita bergumul ya. Yo masih jaga badan di rumah sakit. Ya. Sudah, yuk kita tutup ibadah. Saya undang kami berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Dengan segala kebaikan Tuhan kami boleh melewati satu minggu ini. Dengan segala kemurahan Tuhan kami boleh melewati dengan kesehatan. Dengan segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, karunia demi karunia yang Tuhan sudah berikan pada kami. Karena kami tahu tidak ada barang kebetulan. Tuhan Allah yang mengandungkan segala sesuatu yang baik, yang untuk kebaikan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau menyelamatkan kami. Dan untuk itu Tuhan, biarkan Tuhan dalam kehidupan kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah kami, bukan emas, perak permata, bukan dengan harta dunia, ku mengasihi-Mu Tuhan dengan hati kerelaan, ku persembahkan yang terbaik sebagai persembahan yang hidup, tubuh jiwa dan rohku Tuhan kepadamu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Yesus, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini aku melihat penyertaan-Mu sempurna. Satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku Tuhan, pengharapanku. Kami mengangkat tangan. Itu tandanya kami setuju dengan keputusan Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan. Kami pasrah dengan Tuhan. Kami mengangkat tangan. Kami berserah. Tuhan, inilah keluargaku. Inilah kami di hadapan Rajaku. Tuhan, kami mau melalui satu minggu ke depan dengan Tuhan. Sebelum kami melangkah Tuhan, biarlah Tuhan kami meminta penyertaan-Mu. Berjalanlah lebih dulu Tuhan di depan kami. Kami nggak tahu Tuhan 1 jam, 1 hari, 1 minggu ke depan Tuhan. Yang kami percaya Tuhanku akan menyediakan segala sesuatunya. Tuhanku Allah El Shaddai yang akan selalu tepat pada waktunya, yang akan mendatangkan indah, segalanya indah. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat kami, keluarga kami dari Om Yo Tuhan. Kau tahu Tuhan sudah 1 minggu Mbak Darmi Tuhan di rumah sakit. Kami bersatu hati kehendak-Mu yang terjadi. Biarkan Tuhan tangan-Mu yang berkuasa, yang selalu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Mukjizat-Mu terjadi. Kami serahkan kehendak-Mu di tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari adik Tuhan yang dalam pergumulan untuk mencari, memulai satu usaha yang baru. Engkau yang berfirman, maka semua akan terjadi. Untuk itu Tuhan, biarkan Tuhan Kau berikan hikmat, Kau berikan segala sesuatunya. Hamba ingin melihat Tuhan dari keluarga adik ini Tuhan diberkati Tuhan. Dan Tuhan menyatakan bahwa dia
dipilih Tuhan dan tidak sia-sia. Dalam nama Yesus kau atur hidupnya Tuhan. Mau berdoa Tuhan dari keponakan dari Bu Samiatun. Kau tahu Tuhan dalam kerinduannya. Mau rindu Tuhan untuk dia Tuhan. Bukan hanya dipilih, Engkau selamatkan jiwanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau berdoa Bunda dari anaknya, dari Mbak Lulu Tuhan. Tolong Tuhan, dokter boleh mendoktrin, mengejudge bahwa ginjalnya rusak, tapi Engkau yang akan menggantikan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu berdoa pun dari sahabat kami, dari Ciseli Tuhan. Engkau yang sudah memberikan beban dalam hidupnya beserta suami. Kairos adalah milik Tuhan. Kairos tepat pada waktunya Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati persekutuan doa ini. Hamba-Mu rindu Tuhan, semua akan mendengar nama Tuhan seluruh di Krian, bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Jiwa-jiwa baru boleh akan Tuhan berikan, dan nama Tuhan akan dikumandangkan dalam nama Yesus. Pakai terus Ciseli Tuhan, berikan hikmat, berikan segala sesuatunya, berkat yang melimpah, damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua Tuhan di penghujung ibadah ini, kami menerima damai sejahtera dari Tuhan, berkat yang melimpah, kemurahan demi kemurahan, cinta kasih dari Allah kami, ya, kasih sayang dari Yesus, penyertaan